Ayo tekan, tekan. Darah itu warnanya merah, Jenderal. Seperti amarah. Tanggal 22 November 1965, Dipa Nusantara Aidit ditangkap di tempat persembunyiannya di Kampung Sambeng, Solo, Jawa Tengah. Drama pelarian panjang Aidit pasca peristiwa 30 September 1965 akhirnya dapat diselesaikan. Aparat militer mampu menangkap pimpinan Partai Komunis Indonesia ini. Pada hari penangkapannya, Aidit sempat menikmati kopi dan rokok. Bahkan saat akan dibawa tentara untuk diinterogasi, Aidit sempat meminta rokok pada seorang prajurit. Boleh ya rokok ini saya bawa ya? Bawa aja rokok itu. Nanti buat rokokan sama Gatot Subroto. Ucapan prajurit itu menyeratkan bahwa Aidit akan segera menyusul Jenderal Gatot Subroto yang telah meninggal pada tahun 1962. Setelah tertangkap, malam itu juga Yasir menginterogasi Aidit di markas Dijiv 4 Loji Gandrung, Solo. Dalam pemeriksaan verbal ini, Aidit mengaku bertanggung jawab atas peristiwa G30S. Saya adalah satu-satunya orang yang memikul tanggung jawab paling besar dalam peristiwa G30S yang gagal dan yang didukung oleh anggota-anggota PKI yang lain dan organisasi massa di bawah PKI, kata Aidit dalam surat pemeriksaan yang ditandatanganinya. Setelah interogasi selesai, Aidit kemudian berbicara kepada Kolonel Yasir. Hadapkan saya kepada Yang Mulia Soekarno. Namun permintaan itu sulit dipenuhi oleh Yasir. Jika Aidit ini saya serahkan hidup-hidup, nanti sudah pasti ia akan bebas. Dan kalau bebas, maka perjalanan sejarah akan menjadi lain. Esok paginya pada 22 November 1965, Aidit dibawa ke Boyolali menaiki jeep dengan tangan terbau-debau. Ia satu jeep dengan Yasir dalam satu iring-iringan. Namun jeep Yasir kemudian berbelok ke markas Batalion Infanteri 444. Di tempat itulah Aidit dibawa di dekat sumur untuk dieksekusi. Di sumur kering itulah kelak hidup Aidit berakhir di hadapan regu tembak. Daripada saya ditangkap, lebih baik kalian bunuh saya. Saat akan dieksekusi, Aidit sempat mengingatkan pada para aparat militer bahwa dirinya adalah seorang Menko dalam kabinet Dwi Korah. Tahu kamu artinya seorang Menko? Seorang wakil ketua MPR. Sementara kemari, apa ini sumur? Untuk apa? Teriak Aidit kepada Yasir Hadiproto. Namun gertakan Aidit kali ini tidak berpengaruh. Pernyataan Aidit itu kemudian dijawab oleh Yasir. Saya mengerti, Pak. Dan kalau Bapak mau tahu, sumur ini untuk apa? Ini buat Bapak. Bapak tahu bukan, kalau Pak Yani juga dimasukkan sumur seperti ini. Sadar ajalnya semakin mendekat, Aidit kemudian meminta waktu untuk berpidato. Jangan tergesa-gesa, saya mau pidato dulu. Di akhir pidatonya, Aidit lalu berteriak, Hidup PKI! Hidup PKI! Teriakan itu menjadi seruan Aidit yang terakhir, sebab beberapa detik kemudian, peluru langsung menembus ke lehernya. Setelah roboh dihantam oleh timah panas, jasad Aidit kemudian dimasukkan ke sumur tua, persis seperti nasib pahlawan revolusi yang gugur dimasukkan ke sumur di lubang buaya. Di atas jasad Aidit, para tentara menimbun sejumlah batang pisang, kayu-kayu kering, tanah, lalu membakarnya untuk menghilangkan jejak Aidit. Jumlah tentara yang terlibat dalam eksekusi mati dengan Aidit adalah 4 orang, ditambah 2 kopral pengemudi jeep. Ketika detik-detik eksekusi, tidak banyak masyarakat yang tahu bahwa Aidit ditembak mati, termasuk tentara brigade. Sehari setelah Aidit terbunuh, pada 23 November 1965, Kolonel Yasir melapor kepada Soeharto di Gedung Agung Yogyakarta. Kala itu Yasir merasa siap dipersalahkan atas terbunuhnya Aidit. Jika Bung Karno mempersalahkan saya atas kematian Aidit, saya siap digantung. Saya siap dihukum. Soeharto tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh Yasir. Soeharto malah bilang, Tidak, saya yang akan mempertanggungjawabkannya. kesiapan Soeharto berhadapan dengan presiden soal kematian Aidit, salah satu politikus kesayangan Soekarno, membuat Yasir makin hormat kepada Soeharto. Setelah Soekarno lengser dan Soeharto menjadi presiden, Yasir memang dianggap sebagai pahlawan dalam narasi sejarah bikinan Orde Baru karena berhasil membunuh pemimpin tertinggi partai komunis terbesar ketiga di dunia kala itu.